Selamat sore teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Pada sore hari ini saya hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saya diminta untuk menemani Bu Ana ya dalam konferensi pers ini. Kemudian Bu Ana akan menceritakan apa yang dialami, apa yang terjadi, nanti akan diceritakan kepada teman-teman semua. Sebelumnya saya memang sudah ketemu Bu Ana, dan Bu Ana konsultasi sama saya berkaitan dengan pokok permasalahan yang pernah dialami oleh Bu Ana, dan sudah saya jelaskan plus minusnya, sehingga Bu Ana ini minta kepada saya, Pak, saya akan membeberkan pokok permasalahan saya ini, nanti kalau terjadi apa-apa saya minta Pak Zaini sebagai penasihat hukum saya. Untuk lebih jelasnya, karena yang mengalami itu Bu Ana, yang merasakan itu Bu Ana, Bu Ana silahkan Bu. Ya baik teman-teman, saya ketemu beliau itu 2011 itu sekitar bulan, saya waktu itu seperti saya pernah ceritakan di podcastnya Pak Darso, saya kan pengennya hijrah. Saya selalu menyebut itu dari dunia kiri pengen ke dunia kanan. Kemudian saya ketemu beliau itu dikenalkan sama teman di Jogja tahun 2011 sekitar bulan Mei atau akhir Mei atau awal Juni. Nah, waktu itu pas dikenalkan itu teman saya bilang kalau mau berburu sama beliau gitu kan, kurang lebihnya. Ya udah, itu 3 hari sebelum saya berangkat ke Singapura. Kemudian saya berangkat liburan dulu sama teman-teman. Pulang dari Singapura itu hari Minggunya, kalau nggak salah itu Kamis ya. Nah, kita tukeran telepon gitu ya Pak, boleh ya Pak? Iya. Ya, tukeran bukan telepon dulu, BBM. Iya. Dulu BBM, kemudian terjadilah komunikasi. Disitulah saya mulai mengenal beliau mulai sering chat. Kemudian 2 minggu kemudian saya berangkat lagi ke Singapura. Nah, pas pulang dari Singapura yang kedua, itu saya diminta untuk nemuin beliau di Jakarta, karena kan memang berhentinya di Jakarta. Jadi saya nggak lanjut ke kota saya. Saya dijemput sama, aku nggak tahu supirnya mungkin ya, waktu itu supirnya. Jadi saya pulang dari Singapura, teman-teman pulang ke kota, saya dijemput beliau, kemudian saya disuruh nemuin beliau. Nah, terus di pertemuan kedua itu, jadi karena saya ada niatan pengen hijrah, kata beliau kalau mau saya ajarin itu nggak boleh berduaan. Jadi kalau berduaan itu haram, jadi harus halal dulu. Halal itu artinya menikah gitu ya Pak. Yeah. Nah, menikah, saya waktu itu sempat nanya, kalau nikah berarti harus nemuin bapak saya dong gitu kan. Kata beliau nggak usah, kamu kan janda gitu. Oh, jadi gimana? Nah, kemudian beliau jelaskanlah menikahnya ala beliau gitu. Akhirnya hari itu pulang saya dari Singapura, terjadilah prosesi pernikahan yang saya kan nggak ngerti ya. Saya kan awam agama, orang mau hijrah nggak ngerti Islam tapi lagi pengen bener gitu loh. Jadi ya saya pikir, terus saya tahu beliau itu tokoh agama terkenal, jadi ya saya nurut aja gitu. Saya nggak tahu kalau itu benar atau salah, saya nggak ngerti. Jadi saya nurut aja. Malam itu tanggalnya sekitar awal Juni, saya harus flashback lagi, tapi di 2011 terjadilah prosesi pernikahan itu pulang saya dari Singapura. Saya pikir setelah pernikahan itu terjadi, apa yang beliau janjikan, kemudian apa yang saya tujukan itu akan terjadi. Umpamanya dibimbing, ketemu dalam posisi sudah halal, kan boleh dong berdua ya kan. Kemudian pada saat berdua dibimbing lah, atau ditanya gimana sih layaknya kalau pasangan ke pasangannya, apa nanya makan lah atau apalah. Dan ternyata selama perjalanan saya menikah dengan beliau nggak ada seperti itu, kecuali hanya dihubungi ketika untuk nemuin aja ke Jakarta. Sampai akhirnya terjadilah perceraian melalui BBM juga. Kalau ditanya kerugian saya banyak banget. Saya dinikahi beliau itu di saat usia produktif 34 tahun sebagai seorang sekretaris direktur. Saya biasa keluar negeri, kemudian ada sebelum dicerai itu beliau menjanjikan pekerjaan. Jadi apa yang saya ceritakan di podcast Pak Darso itu memang real, itu kenyataan. Saya dijanjikan kerjaan, saya pikir namanya udah jadi
pasangan kalau ngasih kerjaan nggak ecek-ecek dong, apalagi saya kerjanya juga nggak ecek-ecek. Pindah ke Jakarta kemudian dikasih pekerjaan, tapi ternyata begitu September saya ngajuin resign 2012 ya, 2012 atau 2013 saya lupa, resign, dan November tanggal 2 saya masih ingat banget, November tanggal 2 saya dicerai via BBM. Jadi saya kehilangan momen banyak banget, kerjaan, waktu, kemudian kalau dinilai dari kompensasi rugi banget saya. Tadi soal pernikahannya kan ya, tadi dibilang nikahan versi beliau gitu. Nikahan seperti apa sih yang dimaksud? Apa nikah siri kah? Iya, nikah siri. Ada siapa aja saat itu? Saksinya. Terus diajak langsung mengiyakan atau enggak gitu? Enggak ada. Nggak ada saksi gitu? Enggak ada. Jadi ada Siapa aja? Nggak ada siapa, ya nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Berarti tidak ada penghulu? Nggak ada. Wali nggak ada? Nggak ada. Terus proses nikahnya gimana? Cuman beliau aja sama saya. Berdua doang. Aku iya berdua aja. Apa namanya, bahasanya saya lupa. Di mana lokasinya? Di Jakarta tapi saya lupa nama tempatnya. Jakarta Selatan? Pusat dari bandara, tadinya dari bandara itu sekitar 30 menit, pokoknya di kota deh. Tapi Mbak tidak curiga kenapa pernikahan tidak ada penghulu gitu kan, dan hanya berdua sah menikah gitu loh? Enggak, karena aku nggak ngerti. Jadi dari Aku nggak ngerti. kedua itu langsung diajak dan langsung mau. Ya karena aku sih mikirnya simpel aja. Oh, memang kalau kan memang beliau tidak menyentuh saya sebelum prosesnya itu, jadi harus halal dulu, bahasanya harus halal dulu. Itu aja sih. Itu di rumah atau di hotel? Di hotel, tapi saya lupa nama hotel, tapi hotel bagus sih. Cuma aku lupa di Jakarta Pusat. Di kamar atau di lobi atau di Di mana? kamar. Di kamar, Ya. langsung menikah gitu. Iya, Foto video nggak ada? nggak ada. Berarti benar-benar berdua mbak, nggak ada ajudan mungkin? Ya di bawah nunggu. Oh. Di bawah nunggu. Saya lupa namanya juga. Tapi ada yang nunggu di bawah. Tapi kalau seiring berjalannya sekarang mbak Ana tahu misalkan belajar agama, menurut mbak Ana itu pernikahannya yang sah, ideal kah? Waktu itu atau hanya cuma iming-iming saja? Jadi gini teman-teman, Bu Ana bercerita kepada saya bahwa Bu Ana ini baru pulang dari Singapura. Kemudian pada saat di Singapura, Bu Ana ini BBM-an, kemudian pulang dijemput oleh nggak tahu ajudan atau sopir. Kemudian awalnya akan di hotel di dekat bandara, tetapi di bandara ternyata penuh. Lalu Bu Ana ini katanya diajak ke hotel di sekitar Jakarta Pusat. Lalu di dalam kamar itulah mereka menikah ala yang bersangkutan itu. Tapi karena Bu Ana ini tidak paham agama, Bu Ana itu menganggap pernikahan tanpa wali kemudian tanpa penghulu itu dianggap sah gitu. Iya, Iya. seperti itu Iya. yang diceritakan kepada Iya. saya. Jadi orang yang nggak tahu kemudian diajak orang yang tahu merasa bahwa itu sah. Oke, Bang, kita garis bawahi Bang ya. Bukti kuat apa yang akhirnya bisa untuk melakukan penuntutan? Tidak ada bukti konkret terkait pernikahan siri. Jadi begini, plus minusnya berkaitan dengan membuka perkara ini sudah saya sampaikan ke Bu Ana. Cuman Bu Ana ini mengganjal pikirannya ketika itu tidak disampaikan gitu. Nah, terus kemudian Bu Ana di hadapan saya untuk menguatkan itu, tentu saya sebagai muslim percaya ketika Bu Ana ini mengucapkan sumpah di hadapan saya dan beberapa orang saksi, beliau bersumpah bahwa pernah terjadi pernikahan yang seperti itu begitu. Itu saja. Berarti tidak ada bukti konkret antara Bu Ana dengan Ustadz ini. Tidak ada. Apa? Maksudnya pas hari haknya? Iya, pas pernikahan atau Saksi. Kalau chat banyak. Chat tapi dulu BBM ya. Masih disimpan? Ada lah beberapa masih. Oh berarti chat ajakannya ada ya? Beliau chat-chatnya, Di screenshot chatting-chattingnya ya? itu masih disimpan, masih di screenshot. Dan saya pun sampai dengan saat ini chat-chatannya belum tahu ya. Tapi beliau sudah di depan saya, Pak, bener ini terjadi. Kemudian Bu Ana sudah menuangkan dalam bentuk tulisan bahwa beliau berani bertanggung jawab bahwa ini terjadi. Kemudian untuk meyakinkan itu juga Bu Ana berani mengangkat sumpah bahwa itu memang pernah terjadi. Terus kemudian Bu Ana ini ya sudah, karena sudah menikah, mereka mengatakan di dalam pernyataan itu pernah melakukan hubungan suami istri. lalu apa yang diinginkan oleh Bu Ana saat ini?
Akhirnya speak up ke publik. Iya. Satu sebenarnya saya tuh ketika mau ngungkapin kan lama ya saya pendam ya. Seiring berjalannya waktu banyak saya baca. Saya tuh ngerasa jadi kaum perempuan tuh aduh kok begini banget ya. Nah, saya pengen anggaplah kasus saya ini oke sudah terjadi oke nggak apa-apa. Saya bilang korban nggak sih Pak? Iya. Mudah-mudahan dari kasus saya bisa diambil ibrah, jangan sampai terjebak atau terkesima, tersimpati jika suatu saat ada orang besar, kita orang besarnya nggak tahu siapa ya Pak ya, oknum, kemudian mengajukan seperti yang saya alami.